Dari kemarin media sosial diramein sama tagar tangkap Bahar Smith. Sebetulnya tagar ini tidak berarti apa-apa karena memang dalam beberapa ceramahnya Bahar minta ditangkap ketika dia menghina Presiden Jokowi, ketika dia menghina Bu Megawati, dia teriak-teriakan, "Jokowi, tangkap saya menghina." Itu jelas-jelas bahwa Bahar minta ditangkap. Lalu dengan berbagai macam ujaran kebencian yang dikeluarkan via media sosial yang kita baca lihat dari media sosial itu disampaikan dalam sebuah ceramah dengan banyak jemaah, ada yang ngadu ke polisi. Kenapa diadukan ke polisi? Karena ceramah-ceramah Bahar sejak dia keluar dari penjara itu memang benar-benar provokatif. Bahkan dengan menggunakan mimbar-mimbar agama, bahkan Bahar mengkomunikasikan caci makinya, ujaran kebenciannya kepada tokoh-tokoh penting Republik ini seperti Pak Jokowi, seperti Bu Mega, dan yang paling menghebohkan adalah caci makinya kepada Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Katanya Kasat ini Bahar protes ketika misalnya di Semeru atau di Lumajang itu ada bendera FPI yang bendera Rizik dan kemudian pohonnya roboh. Bahar bilang, Dudung tidak pernah ke Lumajang. Padahal sampai saat ini ada ratusan prajurit TNI yang masih tetap membantu para korban bencana alam Semeru. Dan itu adalah semua anak buahnya Pak Dudung. Itu yang pertama. Yang kedua, realnya Pak Dudung pernah mengunjungi Lumajang dan ketika Bahar ngomong kayak gitu jelas-jelas ini adalah fitnah dan memprovokasi publik agar publik berpikir bahwa yang ke Lumajang yang membantu para korban bencana itu ya cuma anggota-anggota FPI. Padahal anggota FPI cuma bantu kibarin bendera Rizik doang di sana. Yang paling menarik adalah ketika polisi sudah menerima aduan dari masyarakat yang terganggu sama statement Bahar bin Smith ini, kemudian pengacaranya malah melandai. Dia bilang kasus ini bisa didialogkan, kasus ini bisa dikomunikasikan, nggak dikit-dikit lapor polisi. Ini dialog apaan? Ini kan laporan sesuai dengan permintaan Bahar. Dia minta ditangkap. Dia minta untuk membusuk di penjara. Jadi kenapa sekarang jadi pengecut bilang bahwa ini bisa didialogkan? Mungkin karena sekarang prajurit-prajurit TNI AD marah sama statementnya Bahar. Mereka sangat tersinggung karena Bahar menghina pimpinannya, menghina Kasat. Jadi di media sosial itu beredar banyak video prajurit-prajurit TNI yang mau mencari Bahar. Saya beranggapan wajar. Para prajurit itu punya jiwa korsa. Kalau satu disakiti, kalau satu dilecehkan, kalau satu orang harga dirinya dijatuhkan, mereka merasa harga diri mereka juga dijatuhkan. Apalagi yang jadi korban Bahar, yang dilecehkan adalah seorang jenderal TNI dan saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Bahar pernah membahas bahwa kalau tidak ada ulama-ulama keturunan Arab seperti dirinya, Jenderal Dudung katanya masih menyembah pohon. Ini kan ngaco. Ngaco kenapa? Karena pembahasan Bahar ini merespon omongan Jenderal Dudung yang ada di channelnya Deddy Corbuzier. Waktu itu Jenderal Dudung bilang bahwa dia berdoa biasa pakai bahasa Indonesia. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena jenderal ini meyakini dan kita semua meyakini Tuhan mengerti semua bahasa. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan, gunakanlah bahasa yang memang kita mengerti. Wong kita mau minta sesuatu dan Tuhan akan memahami semua bahasa. Kata Pak Dudung, Tuhan bukan orang Arab yang hanya mengerti bahasa Arab. Artinya apa? Artinya Tuhan mengerti semua bahasa. Statement Tuhan bukan orang Arab inilah yang kemudian digoreng oleh Bahar dan dijadikan bahan ceramahnya dengan mengatakan kalau seandainya nggak ada ulama-ulama Arab seperti dirinya misalnya,
Jenderal Dudung masih menyembah pohon. Ini aneh. Luar biasa pelintirannya ini, bahwa Jenderal Dudung kemudian distigma menyatakan bahwa Tuhan bukan orang Arab, seolah-olah menyamakan Tuhan dengan manusia. Padahal nggak gitu konteksnya. Yang kedua, harus jujur deh. Jenderal Dudung waktu menjabat sebagai Pangdam Jaya itu menurunkan baliho-baliho rijik yang bertebaran di seluruh Jakarta. Baliho-baliho itu dianggap merusak pemandangan, meresahkan publik. Bahkan pada beberapa kasus ada segerombolan anggota FPI yang melakukan hormat pada baliho, yang melakukan setengah penyembahan kepada balihonya Rizik. Jadi yang nyatanya kalau nggak ada orang seperti Jenderal Dudung yang menurunkan baliho-baliho itu, Bahar dan kawan-kawan atau para gerombolan FPI masih menyembah baliho. Itu yang lebih nyata ketimbang statement bahwa kalau nggak ada ulama-ulama seperti Bahar, kita masih menyembah pohon. Itu statement yang ngaco. Sekali lagi, sekarang ketika laporannya sudah masuk ke polisi, ketika orang sudah muak dengan caci maki Bahar, ketika orang sudah muak dengan kelakuan orang yang menyandang gelar habaib ini, ketika orang sudah muak dengan itu semua, pengacaranya sekarang ngomong bahwa nggak harus dilaporin polisi, kan bisa didialogkan, kan bisa dikomunikasikan. Komunikasi apa dengan seorang pencaci maki kayak Bahar? Komunikasi apa yang mau dilakukan dengan orang yang dalam setiap kesempatan ketika dia ceramah tidak ada sama sekali nasihat baik yang keluar dari mulutnya. Yang keluar cuma caci maki, ujaran kebencian dan fitnah. Bahar seolah-olah menggunakan panggung-panggung agama untuk melakukan provokasi, menyebar kebencian, bahkan bernuansa sara. Ini yang paling mengkhawatirkan. Saya pikir sudah tepatlah kalau Bahar diperiksa oleh polisi dengan kasusnya ini. Kenapa? Yang pertama, ini kan kemauannya Bahar. Sudah tepat kalau nanti dia dinyatakan bersalah, dia di penjara. Ini juga kemauan Bahar. Ingat ya, dia pernah ngomong bersedia membusuk di penjara. Mungkin karena mulutnya busuk, jadi dia sadar diri akan membusuk di penjara. Kalau polisi tidak bertindak cepat, saya khawatir ketersinggungan anggota-anggota TNI AD, terutama prajurit-prajurit TNI AD yang jiwa korsanya berontak atas penghinaan Bahar, itu justru berbahaya buat Bahar Smith. Artinya apa? Artinya kalau Bahar diamankan secepatnya oleh polisi, itu sebetulnya menyelamatkan Bahar dari kemarahan orang-orang yang institusi dan pimpinannya dihina sedemikian rupa oleh seorang Bahar Smith. Bahar Smith bukan cuma menghina Jenderal Dudung, bukan cuma menghina Jokowi, bukan cuma menghina Ibu Megawati. Bahar Smith telah menghina para habaib, para anak cucu keturunan Rasul. Ada ribuan habaib, ada ribuan anak cucu keturunan Rasul yang saat ini benar-benar menjaga akhlaknya, menjaga mulutnya, menjaga perilakunya, dan menjadi panutan dalam soal agama. Ketika Bahar menyandang nama Habib, menyandang gelar Habib, dia berperilaku buruk seperti itu mencoreng para habaib lain yang memang sebetulnya jauh lebih banyak, dan mereka ini menjadi panutan ruhani kita. Sekali lagi, orang seperti Bahar Smith ini tidak mewakili keseluruhan. Masih banyak Habib yang baik, masih banyak Habib yang akhlaknya luar biasa, masih banyak Habib yang yang keluar dari mulutnya melulu adalah hikmah, nasihat, kebaikan. Sementara Bahar bahkan oleh seorang Habib lain, Bapak Abdillah Toha, bilang Bahar ini sebaiknya dipasung aja karena selalu
bikin masalah, dan mulutnya kotor. Saya setuju juga sih dengan statement ini. Karena saya lebih suka mengikuti habaib kayak Pak Abdillah Toha atau habaib-habaib yang lain. Timbang ngikutin perilaku orang kayak Bahar. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.